saya Braja Musti Misteri Official. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga share dan komentarnya ya. Kita di sini masih terus berusaha untuk menguak beberapa misteri yang sering terjadi di wilayah ataupun seputaran Batam ya. Jadi tujuan kita tidak semata-mata hanya ingin mencari informasi, dan kita juga harus ingat di lain dari manusia kita diciptakan ada satu lagi makhluk, yaitu makhluk jin ya. Jadi kita selalu berdampingan dimanapun, percaya tidaknya semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan berusaha menguak kenapa di daerah pintu 5 Barawindo itu sering terjadi kecelakaan ya. Mari kita saksikan ada apa sebenarnya, kenapa di sini sering terjadi kecelakaan. Tutup, tonton dan saksikan, terus pantau channel kami sampai selesai. Berkomunikasi. Ini siapa? Ya, salam. Ya, halo guys. Ya, halo guys. Kalau nggak bisa berkomunikasi, seperti itu. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, salam. Ini siapa? Ini siapa? Boleh kita berkomunikasi? Ya, boleh kita berkomunikasi? Boleh? Kalau boleh tahu, Anda siapa? Anda siapa? Siapa nama Anda? Siapa? Bisa berkomunikasi? Bisa? Apakah Anda salah satu korban kecelakaan? Iya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Siapa? Bisa kita berbicara? Apakah Anda salah satu kejadian yang pernah terjadi di tahun 2010? Iya. Boleh tahu siapa namanya? Ya, nanti kita kirim doa juga. Boleh? Tidak boleh. Bagaimana bisa kita mengirim doa kalau kita tidak tahu?
Kalau boleh tahu, kejadian saat itu apa yang Anda alami? Apa yang Anda lihat? Bisa berbicara? Tidak. Ya sudah, saya kirim doa biar lebih tenang. Mau? Ya. Bisa kita berkomunikasi biar kita juga bisa memberi pesan-pesan bagi para pengendara biar lebih hati-hati lagi di sini. Boleh? Saat kejadian itu apa yang Anda lihat di daerah sini? Biar saya panggil. Di saat itu apa yang Anda lihat di sebelah sana? Ada sosok? Iya. Iya. Ada sosok yang menyeberang tiba-tiba. Iya. Boleh tahu namanya siapa? Nama Anda siapa? Ya. Saat kejadian itu yang Anda lihat sosok itu sosok manusia atau bukan? Bukan. Apakah sekarang ada di sini? Kalau secara penglihatan Anda di sini itu sebenarnya tempat apa? Tempat lalu lalang atau perempatan jalan di dunia dua alam? Iya. Bisa memberi informasi dengan bahasa? Kenapa kok menangis? Kenapa Anda masih menyesali hal itu? Sehingga Anda masih menangis sampai saat ini? Iya. Sosok seperti apa yang ada di situ? Penunggu sini? Iya. Bisa saya berkomunikasi dengan sosok itu? Bisa? Bisa? Boleh dipanggil? Boleh? Yuk. Kasih waris. Ini ya teman-teman, di sini itu kalau secara pandangan gaib ataupun secara di dunia yang tak nampak mata, ini adalah suatu perempatan atau tempat lalu lalang besar, tempat jalan bagi makhluk gaib itu. Bisa dibilang kalau di dunia manusia itu seperti pasar, jadi di sini banyak perkumpulan. Nah, makanya kenapa ketika hati seseorang itu kosong, ketika hati seseorang itu tidak fokus, tidak ingat dengan Sang Pencipta, tidak pernah berdoa sebelum berkendara, akan selalu dinampakkan sosok-sosok yang jahil. Nah, di saat seperti itu sering terjadi kecelakaan yang muncul. Jadi tolong lebih hati-hati lagi. Buat kawan-kawan yang lagi berkendara, pastikan tetap berdoa sebelum pergi kemana-mana. Itu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, alul bait.
bisa kita berkomunikasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam saya? Bisa. Jawab salam saya. Assalamualaikum. Kalau tidak bisa menjawab salam saya, tidak bisa. Boleh saya tahu? Sebelumnya saya izin, saya di sini cuma pengen tahu informasi. Boleh? 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 Tidak boleh? Boleh nggak? Saya cuma ingin tahu informasi sedikit saja. Boleh? Apakah Anda sosok penunggu di pohon ini? Atau yang pertama kali menempati tempat ini? Betul? Bukan. Cuma Anda sudah lama di sini. Anda sudah menetap di tempat ini. Ya. Boleh saya tahu kenapa di sini sering terjadi kecelakaan? Ada salah satu sosok yang sering jahil ya? Atau seperti apa? Nah, kalau boleh tahu, kenapa dia selalu jahil seperti itu setiap ada pengendara yang mungkin efeknya ke manusia? Atau mungkin ada tujuan tertentu? Tidak ada, cuma sekedar iseng saja. Ya. Terus saya melihat di wilayah sini itu seperti ada keramaian. Apakah ini sebuah tempat perempatan jalan atau seperti apa? Perempatan jalan di bangsa kalian, betul? Atau suatu perkumpulan seperti pasar dan sebagainya gitu? Iya. Makanya kenapa di sini ketika manusia hatinya lagi kosong, hatinya lagi kacau, melintas di sini langsung diganggu sama sosok tersebut, betul? Boleh tahu sosok apa itu? Sosok tinggi besar. Iya, genderuwo. Betul. Jadi bagaimana biar manusia ketika melintas di wilayah sini itu tidak diganggu, atau istilahnya biar bisa tidak diganggu sama sosok itu? Pikiran tidak boleh kosong ya, harus fokus, harus tenang. Terus ada sering beberapa orang dinampakin sosok anak kecil sama ibu-ibu yang tiba-tiba melintas. Itu siapa? Sosok penunggu situ. Apakah dia juga korban kecelakaan dulunya? Bukan. Iya. Jadi di situ ada sosok ibu tersebut. Dia berbaju putih, anaknya juga berbaju putih. Betul. Nah, terus sebenarnya hubungan sebuah lalu lintas di sini, perempatan di dunia kalian, di situ menghubungkan ke arah mana jalan itu? Menghubungkan ke sebuah kerajaan di hutan? Bukan. Dari hutan di sana juga ada sebuah tempat, betul? Terus di sini ini kan ada jalan raya di dunia kita, di dunia nyata, di dunia manusia. Itu di situ ada 2 jalur. Tapi kenapa beberapa orang ketika melihat ke arah arah laut sebelah sana, dia menjadi 3 jalan? Ada apa sebenarnya di situ? Apakah di situ ada jalan lain di dunia kalian yang bisa mengecoh manusia? Bukan. Jadi apa jalan itu? Kenapa sekilas itu nampak seperti ada 3 jalur di situ? Makanya kenapa dulu sering juga ada terjadi kecelakaan di sana. Bisa lebih keras? Mereka setan. Oh, itu hanya sebuah rekayasa setan ya. Jadi
untuk mengelabui hati manusia yang kosong. Betul. Jadi kalian memang ditugaskan untuk mengusik ataupun mengganggu pemikiran manusia yang hatinya tidak bisa memiliki iman. Betul. Makanya kenapa di sini banyak sekali makhluk-makhluk dari kalian yang selalu berusaha ingin mencoba manusia yang lagi pikirannya kosong. Betul. Ya. Kalau boleh tahu, Anda ini sosok apa? Anda sosok yang tinggi besar. Iya. Ini sebangsa jin. Betul. Apakah Anda juga termasuk mereka yang sering mengganggu? Tidak. Jadi Anda di sini cuma sekedar menempati. Betul. Bukankah jin dan manusia itu diciptakan juga untuk menyembah ataupun beriman? Betul. Tapi ada dari beberapa kalian yang tidak mau untuk hal tersebut. Kenapa seperti itu? Boleh saya tahu? Berarti kalian memang dari lahir sudah ditugaskan, dari kalian diciptakan, dari nenek moyang kalian, dari zamannya Jin Namrud sampai sekarang ditugaskan untuk menyesatkan umat Adam. Iya. Kalau seandainya umat Nabi Adam itu memiliki iman, apakah kalian bisa menyesatkan? Tidak. Jadi itu kawan-kawan ya pesannya. Dimanapun kita, kalau kita punya iman, tidak ada salah satu setan pun yang bisa mengganggu kita. Dan ingat, dimanapun kita, kalau kita selalu bertawakal dan ikhlas dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari bangsa jin tidak akan pernah ada yang bisa mengganggu manusia. Apakah di sini ada beberapa yang bersifat sama seperti Anda, jadi tidak suka mengganggu makhluk ataupun manusia lain? Banyak. Jadi yang sering usil, yang sering dinampakin hanya beberapa itu tersebut. Betul. Ya. Kenapa? Ada yang datang. Ada yang datang. Iya. Siapa dia? Siapa? Siapa? Boleh saya tahu? Siapa yang barusan datang? Siapa? Bangsa jin. Iya. Pocong. Nah, sosok pocong tersebut, boleh saya tahu, apakah dia sering muncul juga, sering menampakkan diri kepada manusia yang hatinya masih kosong? Iya. Apakah dia memang dari awal sudah dari situ, atau mungkin ada korban? Ada korban sebelumnya, makanya kenapa dia seperti itu? Ya, dia memang diciptakan dan bertempat di situ, singgah di situ untuk mengelabui hati manusia. Tuh. Oke, terima kasih atas informasinya. Semoga saya pesan kepada anda ataupun mungkin di bangsa Anda, jika seandainya hal-hal yang tersebut itu bisa dihindari, kenapa tidak? Apakah tidak ada kegiatan lain dari bangsa kalian selain menyesatkan manusia seperti itu? Tidak ada. Oke, terima kasih atas informasinya. Bisa keluar sendiri? Tidak bisa, saya bantu. Oke ya teman-teman, sahabat dunia malam,
Jadi dari sini kita bisa tahu ya, ini tempat memang sebuah perempatan besar yang ada di daerah sekitaran Tanjung Priayu, Muka Kuning ya. Jadi di sini ada perlintasan besar jalan lalu lintas di dunia jin ataupun dunia setan ya. Kenapa di sini sering banyak kecelakaan? Karena ketika hati manusia itu kosong dari rumah, tugas mereka memang untuk menyesatkan manusia, untuk mengelabui manusia. Kalau seandainya dari manusia itu sendiri ingat dan selalu punya iman dan takwa, insya Allah dari mereka tidak akan ada yang bisa mengganggu. Jadi ada beberapa sosok yang memang dia tugasnya selalu mengelabui. Di sini ada sebuah sosok pocong. Jadi tadi sudah masuk ke mediator di saat pertama kali. Terus kemudian di situ ada sosok tinggi besar yang sering dinampakin ketika hati manusia itu kosong. Itu ada sosok genderuwo besar ya. Dan barusan yang memberikan informasi ke kita, dia hanya menyaksikan, dia salah satu penunggu dari pohon yang ada di sini ya. Kalau kita bisa lihat secara dunia, mereka di sini semua itu banyak ramai. Bahkan ada sebuah jalan lalu lintas menuju ke arah Tanjung Priayu. Ketika hati kita dikotori ataupun ketika hati kita kosong, pikiran kita kosong, kita akan dikelabuhi dengan 3 jalur yang dibuat rekayasa setan. Padahal kalau secara nyata di sini cuma ada 2 jalur. Jadi ingat, jangan pernah berhenti untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, salam. Bisa bicara? Bisa berbicara? Jawab pertanyaan saya ya. Bisa ngomong? Bisa kita berkomunikasi? Bisa? Boleh tahu siapa Anda di sini? Anda sosok wanita. Siapakah Anda? Apa itu anak Anda? Siapa yang Anda gendong tuh? Siapa yang Anda gendong? Boleh kita ngomong? Bisa? Suara. Bisa ngomong? Bisa kita ngomong? Bisa lebih keras suaranya? Bisa? Siapa yang Anda gendong? Anak? Iya. Siapa? Suaranya bisa lebih kencang? Boleh? Nggak bisa. Kalau boleh tahu, apakah Anda salah satu korban kecelakaan juga di sini? Iya. Apakah saat itu Anda dan anak Anda jadi korbannya? Betul. Boleh kita dari arah pintu keluar situ? Iya. Waktu itu Anda kenapa bisa seperti itu? Apa yang Anda lihat? Atau mungkin apakah pikiran Anda lagi kosong? Iya. Saat sebelum kejadian apa yang Anda lihat di sini? Gelap. Jadi tidak nampak jalan itu, sehingga nampak seperti tidak ada jalan. Betul. Sudah lama kejadian itu terjadi. Sudah lama ya, kurang lebih di tahun 10 tahun yang lalu atau seperti apa? 11 tahun yang lalu kejadian itu terjadi. Kalau boleh tahu,
Anda mungkin bisa melihat di sekitar Anda, apakah rata-rata di sini itu ada beberapa yang sangat usil sehingga membuat manusia itu lepas kendali atau hilang ingatan, atau bisa dikatakan kosong pikirannya. Iya, apakah tujuan mereka memang seperti itu? Ketika tujuan mereka tercapai, apa yang mereka lakukan? Gimana? Senang. Ketika mereka melihat Anda sebagai korban, apakah mereka juga merangkul Anda? Atau mungkin malah mereka menertawain Anda, atau seperti apa? Menertawai Anda. Memang itu tujuan dari mereka ya. Boleh tahu, bisa Anda lihat ada tempat apa aja di sini? Apakah cuma sekedar perempatan jalan lalu lintas di sini, atau seperti apa? Di mana kerjaan itu? Di belakang sini. Apakah itu termasuk dari kerajaan Bukit Kemuning? Iya, kerajaan Bukit Kemuning masih wilayah dari kerajaan Bukit Kemuning yang dikuasai oleh Ratu Roro Kemuning. Betul. Jadi ketika lalu lintas ini menghubungkan antara kerajaan menuju kemana? Kalau seandainya di sana, apakah di sana juga ada kerajaan juga? Ada kerajaan di seberang hutan. Betul. Danau. Tadi dia satu kerajaan dengan salah satu penunggu dan Dam Giriangkang. Beda kekuasaan sendiri berarti ya. Terus kalau boleh tahu, apakah semua makhluk yang ada di sini itu bersifat jahat atau jahil? Iya. Apakah tidak ada salah seorang yang bisa menasihati mereka atau mencegah mereka di dunia kalian? Tidak ada. Jadi di sini murni memang jalan, ya. Tuh. Sudah berapa banyak kejadian yang terjadi di daerah sini? Banyak, sudah tak terhitung lagi. Bahkan yang kejadian dulu ada anak salah satu PT yang di depan sini persis. Boleh tahu nama ibu siapa? Biar kita kirim doa. Siapa? Biar bisa kita kirim doa, biar lebih tenang. Boleh? Boleh? Boleh tahu siapa namanya? Anaknya? Raja. Ya. Oke, terima kasih atas informasinya. Semoga ibu tidak menjadi salah satu golongan dari mereka. Ya. Cukup tenang di alamnya masing-masing. Jangan pernah mengganggu atau manusia, karena kita diciptakan di dunia masing-masing. Oke, boleh saya bantu keluar?
pintu keluar dari arah listrik ataupun wilayah listrik Batang Indo ya. Jadi di situ dia pernah menjadi korban di 11 tahun yang lalu ya. Jadi di saat pikirannya lagi kosong, di saat hatinya lagi kacau, di situ yang dia nampak hanya sebuah kegelapan, tidak ada lagi jalan yang dia nampak. Jadi sebenarnya yang membuat semua itu terjadi malapetaka dan sebagainya tergantung dari hati manusia tersebut ya. Ingat, jangan sampai kosong. Pastikan tetap berdoa sebelum kita melangkah kemana-mana.